Mayoritas kaum muslimin menuduh Israel sebagai kaum penjajah. Apakah benar demikian? Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Israel inilah yang selalu menjadi korban penjajahan, bahkan korban genosida di negeri orang di mana mereka tinggal. Bahkan sampai hari ini di tanah leluhur mereka pun mereka masih mengalami pengusiran oleh kaum bangsa Arab, seperti Hamas, Hizbullah, Houthi, Iran, dan yang lain. Israel bukan penjajah, melainkan bangsa Arab. Bangsa Arablah yang menduduki tanah Israel, tanah leluhur mereka. Israel sudah ada sejak sekitar tahun 1400 sebelum Masehi di tanah yang mereka diami hari ini dan daerah yang disebut Palestina dan beberapa daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh Yordania, Lebanon dan Suriah, yang dahulu disebut sebagai di Tanah Kanaan. Tanah Kanaan secara geografis meliputi bagian dari wilayah modern Suriah, Lebanon, Yordania, Israel, dan Palestina. Secara geografis, Kanaan berada di kawasan strategis yang menghubungkan Mesopotamia di timur, dengan Mesir di barat daya dan Anatolia di utara. Beberapa kota utama di Kanaan termasuk Ugarit, Byblos, Sidon, dan Tirus di utara, Megiddo, Hazor, dan Bitel di tengah, serta Gaza di selatan. Rentang tanah ini sering disebut dari dan sampai ke Bersyeba. Pembagian tanah Kanaan atas 12 suku Israel. Pembagian tanah didasarkan pada 11 keturunan Yakub, yaitu Ruben, Simeon, Yehuda, Isahar, Zebulon, dan Naftali, Gad, Asher, Yusuf, dan Benyamin. Khusus suku Lewi tidak memiliki tanah pusaka, karena Tuhan Allah Israel sendiri adalah warisan mereka, dan mereka hidup dari persembahan dan persepuluhan yang diberikan oleh 11 suku-suku saudaranya. Rincian proses pembagian tanah pusaka ini dapat ditemukan dalam kitab Yosua, khususnya pada pasal 13-19. Sedangkan Ismail dan keturunannya mendiami daerah dari Hawilah sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur, Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Kejadian 25 ayat 12-18. Janji Tuhan kepada Israel atas tanah Kanaan. Yosua 21 ayat 43-45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka, semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Bangsa Israel memang kaum yang tegar tengkuk, sehingga Tuhan murka kepada mereka dan diserahkan ke seluruh penjuru bumi. Terseraknya Bani Israel ini ke seluruh penjuru bumi, bagi orang awam hanya akan melihat dari sisi negatifnya saja, tanpa melihat dari sisi positifnya. Dari sudut pandang positifnya, justru dengan terseraknya bangsa Israel ini ke seluruh penjuru bumi maka semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sebab, beginilah firman Tuhan kepada Abraham. Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kejadian 22 ayat 18. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 28 ayat 14. Berkat Tuhan kepada Abraham diwariskan ke banyak bangsa melalui darah keturunan Israel, kedatangan Yesus sebagai juru selamat dunia digenapi dari bangsa Yahudi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berasal dari kaum yang memiliki darah Yahudi. Setelah bangsa Israel berserak ke seluruh penjuru bumi, mereka kemudian dipanggil kembali ke tanah yang sudah dijanjikan kepada leluhur mereka dan sudah digenapi. Yesaya 11 ayat 12. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Yeremia 31 ayat 8. Sesungguhnya, Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi, di antara mereka ada orang buta dan lumpuh,
ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan, dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Yesaya 41 ayat 8-9. Tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Sehingga, terseraknya bangsa Yahudi atau Israel ke segala penjuru bumi, dan kembalinya mereka ke tanah leluhurnya adalah rancangan Tuhan untuk menggenapi janjinya kepada Abraham, bukan atas kehendak mereka, tetapi karena Tuhan yang berkehendak. Kepemilikan Tanah Suci Yerusalem atas Bani Israel tidak hanya tertulis di dalam Alkitab, tetapi juga disebut di dalam Al-Quran, antara lain. Quran Surah Al-Maidah ayat 20-21. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka, dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Di ayat ini justru Bani Israel diminta supaya jangan berbalik ke belakang atau mundur, supaya mereka jangan menjadi orang yang rugi. Quran Surah Al-Isra ayat 103-104. Kemudian dia, Firaun, hendak mengusir mereka, yaitu Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir, maka kami tenggelamkan dia, Firaun, beserta orang yang bersama dia seluruhnya. Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Quran Surah Al-A'raf ayat 137. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Firaun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Quran Surah Al-A'raf ayat 161. Dan ingatlah, ketika dikatakan kepada mereka, Bani Israel, diamlah di negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Yunus ayat 93. Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus dan kami beri mereka rezeki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Quran Surah An-Nisa ayat 154. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud, dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 58. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari ayat-ayat yang saya tampilkan barusan menunjukkan bahwa tidak ada dasarnya umat Islam menginginkan bahkan mengusir bangsa Israel keluar dari tanah leluhurnya. Namun sayangnya agama Islam tidak lagi beriman kepada Tuhan semesta alam dan menjadikan kitab Taurat dan Injil sebagai pedoman dalam ajaran agamanya, tetapi sudah didasarkan kepada hadis dan kitab-kitab hasil pemikiran para ulama. Keinginan dan tindakan untuk memerangi bangsa Israel supaya keluar dari tanah leluhurnya adalah tindakan yang menentang kehendak Tuhan, dan tentu tindakan itu merupakan propaganda dari setan. Apakah tempat ibadah umat Islam layak berada di atas tanah suci Yerusalem? Tuhan yang disembah umat Islam adalah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah,
sedangkan Yerusalem adalah kota suci bagi agama yang beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhan Musa dan Harun, Tuhan bangsa Israel. Tuhan semesta alam adalah Tuhan Musa dan Harun, tetapi umat Islam menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Quran Surah Al-A'raf ayat 121-122 dan Quran Surah Asy-Syu'ara, ayat 47-48 berkata, mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Quran Surah Al-Qasas ayat 30. Maka ketika dia, Musa, sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Quran Surah Yunus ayat 90. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka, untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim. Tetapi Muhammad dan pengikutnya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Quran Surah An-Naml ayat 91. Aku, Muhammad, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Tuhan semesta alam berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Quran Surah Taha ayat 14. Artinya, Tuhan Musa dan Harun atau Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel inilah Allah yang sesungguhnya, bukan yang lain. Jika Allah yang benar adalah Tuhan Musa dan Harun, lalu siapa sosok Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yang dimuliakan oleh umat Islam? Tuhan semesta alam yaitu Tuhan Musa dan Harun tentu tidak sama dengan Tuhan negeri Mekah, sosok yang tidak dikenal oleh para nabi dari Bani Israel. Di Quran Surah An-Nisa ayat 117 dikatakan, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan atau berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, dan inilah yang dilakukan umat Islam di Ka'bah. Tentang keberadaan Israel di Yerusalem dikatakan, dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Quran Surah Al-Isra ayat 104. Tafsirnya. Dan setelah itu, yakni setelah penenggelaman itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, Palestina dan sekitarnya, tetapi apabila masa berbangkit datang kelak di hari kiamat, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur dengan orang-orang kafir dan semua musuh-musuhmu. Dan kami akan memperhitungkan amal perbuatanmu dan memberikan pembalasan yang setimpal sesuai apa yang mereka lakukan. Menurut tafsir ulama Islam mengatakan bahwa suatu saat Bani Israel akan tinggal di tanah mereka dalam keadaan bercampur baur dengan orang-orang kafir dan musuh-musuh mereka. Musuh-musuh bangsa Israel itu adalah Hamas, Hizbullah, Houthi, Iran dan kelompok yang mendukungnya, dan orang-orang kafir itu adalah umat yang tidak beriman kepada Tuhan semesta alam, Allah Bani Israel, termasuk umat agama Islam secara umum. Di lain pihak para ulama Islam menafsirkan Quran Surah Al-Anbiya ayat 105 sebagai dasar mereka memiliki hak atas Yerusalem, dengan alasan bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambanya yang saleh yaitu umat Islam, sedangkan kaum Yahudi telah diusir dari sana karena mereka bukan orang saleh. Karena di dalam Al-Quran Quran Surah Al-Anbiya ayat 105 dikatakan, dan sungguh, telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr, atau Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang solih. Apakah kaum muslimin memenuhi kriteria sebagai hamba-hamba Allah yang saleh, sehingga mereka berhak sebagai pemilik tanah Kanaan dan kota suci Yerusalem? Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan supaya beriman kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu kitab-kitab terdahulu, tetapi tidak dilakukan oleh umat agama Islam. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah yaitu Taurat dan Injil, maka mereka itulah orang-orang kafir dan orang-orang zalim. Quran Surah Al-Maidah ayat 44-45.
Pada mulanya memang dikatakan bahwa Muhammad dan pengikutnya telah beriman kepada kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil, Tuhannya satu dan hanya kepadanya berserah diri, tetapi umat Islam telah berubah kiblat dari Yerusalem ke Ka'bah, dari Tuhan semesta alam ke Tuhan negeri Mekah. Seiring dengan perubahan kiblat umat Islam maka hak atas tinggal di Yerusalem dengan sendirinya tertolak. Sebagaimana dengan malaikat terang yang telah berkhianat kepada Tuhan, maka Tuhan pun mengusirnya dari sorga ke bumi. Di kitab Wahyu 11 ayat 1-2 memang ada dikatakan, "Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya." Wahyu 11 ayat 1-2 ini sepertinya mengarah kepada keberadaan Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock milik umat Islam yang dibangun di Tanah Suci Yerusalem. Jika ini benar, maka kepemilikan Tanah Yerusalem oleh umat Islam bukan untuk selamanya, hanya selama 42 bulan menurut waktu Tuhan. Umat Islam berasal dari golongan yang bertuhankan Tuan negeri Mekah yang ingin menguasai Yerusalem dari bangsa Israel, bahkan dilakukan melalui perang berkali-kali. Hal ini secara spiritual telah disebut di dalam Wahyu 12 ayat 7-9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Sorga di dalam Alkitab sering disebut sebagai Yerusalem baru, sebagai tempat yang dijanjikan bagi Israel rohaniah, dan tanah Kanaan dengan kota Yerusalem adalah tanah perjanjian bagi Israel jasmaniah, setelah diselamatkan dari tanah perbudakan di Mesir. Apa yang terjadi di alam roh maka akan tampak secara jasmaniah di alam nyata, yaitu sang naga berusaha merebut kerajaan Allah. Siapa Mesias dan pengikutnya dan siapa sang naga dan pengikutnya akan dapat kita ketahui melalui peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Di alam roh, Sang Mesias yang menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa adalah Yesus Kristus, dan sang naga yang dimaksud adalah iblis. Sedangkan di alam nyata untuk saat ini adalah, Presiden AS bertindak sebagai pelindung umat Israel, dan sang Dajjal atau Antikristus itu adalah pemimpin tertinggi Iran. Presiden AS dapat disebut sebagai Mesias palsu karena yang asli adalah Yesus, tetapi Tuhan sendirilah yang telah menetapkan pemerintah AS selalu berada di belakang Israel untuk melindungi mereka, karena Israel sendiri belum mau menerima Yesus sebagai Mesias mereka.